Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kita mengetahui bahwa masyarakat India kontemporer itu adalah masyarakat yang sangat menghormati, sangat menyayangi, dan sangat mengagungkan sapi. Di sana, sapi-sapi dipersilahkan untuk berkeliaran dimanapun mereka mau dan tidak boleh ada yang mengganggu gugatnya. Jangankan membunuhnya, mengganggunya saja tidak boleh. Ketika ada sapi yang akhirnya dibunuh, itu bisa menghasilkan sebuah kerusuhan besar. Banyak pembantaian terhadap orang-orang non-Hindu itu awal mulanya dimulai dari kecurigaan orang-orang tentang pembunuhan sapi. Jadi sapi di sana benar-benar dimuliakan, bahkan para aktivis perempuan di India itu mengatakan bahwa sapi diperlakukan jauh lebih baik daripada perempuan. Karena ketika perempuan diperkosa dan sebagainya, hampir tidak ada laporan yang kemudian berlanjut, sedangkan sapi yang kecelakaan di jalan itu ada ambulan khusus sapi yang akan mengantarkan mereka ke dokter terbaik dan rumah sakit terbaik. Dan tentu saja itu baru awal mula cerita, Baraya. Kita misalkan mengetahui bahwa di seluruh dunia atau di negara-negara barat itu ada yang biasa dikenal sebagai hari Valentine gitu. Valentine Day, hari berkasih sayang, di mana orang-orang kemudian menyatakan cintanya, orang-orang meluapkan kasih sayangnya dengan berbagai cara, termasuk juga dengan cara yang mesum gitu. Nah, di India Valentine Day itu bahkan diganti menjadi hari peluk sapi, di mana sapi pada waktu itu dipeluk. yang ini cukup luar biasa karena sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, masyarakat India juga sudah mengenal hari libur khusus sapi gitu pada tanggal 19 November. Jadi sudah ada hari libur sapi, tapi masih ada perayaan-perayaan dari barat yang diadopsi tapi kemudian digunakan untuk memuja sapi. Nah, betapa luar biasanya sampai sapi bukan hanya masuk pada aliran-aliran dan urusan-urusan teologis, tetapi juga masuk ke dunia politik. Jadi di India itu partai politik atau tokoh yang ingin menang dalam pemilu, maka mereka harus menunjukkan kasih sayang mereka pada sapi, bukan pada manusia. Ya tentu saja pada manusia, tetapi mereka juga harus menunjukkan kasih sayangnya kepada sapi. Nah, kalau misalkan Baraya melihat itu di dunia India kontemporer saat ini, Baraya akan terkejut bahwa sebenarnya jauh-jauh hari sebelum sekarang, sapi justru menjadi hewan kurban yang paling utama dan disembelih di upacara-upacara penting keagamaan masyarakat di India. Bagaimana ceritanya seperti ini? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Ketika Baraya bertanya kepada para pemuka-pemuka di India tentang kenapa mereka sangat mengagungkan sapi, maka mereka biasanya akan menunjukkan 3 level jawaban. Level jawaban yang pertama itu adalah jawaban yang praktis, bahwa sapi itu adalah makhluk yang sangat jinak, makhluk yang sangat cantik, makhluk yang sangat indah, dan memberikan kemanfaatan kepada manusia sebesar-besarnya, tetapi mereka hampir tidak meminta apapun pada manusia. Jadi kita bisa mengambil apapun dari tubuhnya, mereka bisa dijadikan sebagai alat tenaga kerja, kemudian susu mereka bisa diperah dan sebagainya, dan yang mereka minta dari kita cuman apa? Cuman rumput. Dalam artian yang lebih luas lagi adalah bahwa kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sapi, tetapi sapi itu tidak mengambil apapun dari yang kita butuhkan. Kan kita tidak makan rumput gitu. Ini beda halnya misalkan kalau kita memelihara kucing atau anjing, di mana kita berbagi kebutuhan, kita berbagi apapun, tapi kita tidak mendapatkan manfaat yang luas dari hewan-hewan yang dimaksud itu. Begitu kan? Nah, itu adalah jawaban yang paling praktis. Kalau misalkan Baraya sudah mendapatkan jawaban itu dan Baraya belum puas, maka pemuka-pemuka di India itu kemudian akan mengajukan jawaban yang lebih filosofis, atau sebenarnya teosofis lah, bahwa sapi itu representasi atau perwujudan dari ibu bumi, ibu pertiwi. Karakteristik ibu pertiwi itu adalah ya ibu pertiwi, bumi kita, yang kita pijak, yang tempat kita hidup, tempat kita mencari nafkah, tempat kita makan, minum, dan lain sebagainya, dan dia tidak mengeluh. Sapi adalah representasi atau simbol yang sangat baik atas ibu bumi ini. Jadi ketika menghormati sapi sama seperti menghormati ibu bumi. Sapi itu seperti yang tadi dijelaskan, ketika dia makan rumput, bukan sesuatu yang menyakiti bagi si rumput itu, tetapi sebaliknya setelah dimakan, sapi itu kemudian nah nya sapi itu justru malah menyuburkan tanah, sehingga tanah menghasilkan apapun yang kita butuhkan. Selain itu, sapi juga tentu saja susunya bisa diperah, yang luar biasanya susu sapi itu bisa menggantikan ibu kita. Jadi
ibu kita menyusui kita, kita besar gara-gara air susu ibu, dan ternyata air susu ibu itu bisa digantikan oleh sapi, yang benar-benar menunjukkan bahwa sapi dalam konteks ini adalah perwujudan ibu bumi yang sangat kita butuhkan, tempat awal mula kehidupan kita dan tempat berpijak kita di hari ini. Itu adalah jawaban yang teosofis, dan kalau misalkan Baraya masih juga belum paham dengan itu, maka mereka biasanya akan mengajukan jawaban-jawaban yang teologis, di mana sapi itu adalah hewan kesayangan para dewa dan disebut dalam Veda selalu dalam kondisi yang sangat optimistik dan sangat positif. Misal, kita menyebut bahwa perwujudan dari Vishnu diantaranya adalah Krishna yang sangat dihormati itu. Krishna itu ternyata adalah seorang yang sangat menyayangi sapi, sampai dia memiliki nama lain, Gopal atau Govinda, yang keduanya berarti penggembala sapi atau pelindung sapi. Dan bukan hanya Krishna saja, Dewa Shiva menjadikan sapi sebagai tunggangannya. Dan di masa-masa Prahindu, ketika namanya masih disebut sebagai Brahmanism, sapi itu dianggap sebagai simbol dari kaum Brahmana, simbol dari kasta tertinggi, yang membunuh sapi sama dengan membunuh kalangan Brahmana. Jadi banyak sekali orang-orang di zaman dulu yang dieksekusi mati gara-gara dia membunuh sapi atau gara-gara dia menyakiti sapi, karena secara teologis dia memang memiliki tempat yang sangat khusus dalam peribadatan orang-orang India kuno. Tapi kalau misalkan kita mau menelaah secara lebih kritis, jawaban-jawaban tadi itu kan sebenarnya adalah jawaban-jawaban doktrinal gitu, atau jawaban-jawaban yang menunjukkan bagaimana falsafah, menunjukkan bagaimana teosofi masyarakat India di zaman sekarang atau di masa lampau. Sebenarnya kalau misalkan kita mau menelisik lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya keistimewaan sapi itu? Kita harus kembali kepada, ya, kita pura-pura jadi ateis lagi aja lah ya. Jadi begini Baraya, agama itu muncul sebagai reaksi manusia atas kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Begitu. Jadi misalkan kenapa masyarakat Indonesia di masa lampau itu memuja Dewi Sri, memuja dewa kesuburan, dan kemudian setiap panen dipuja habis-habisan dengan ritual dan pesta pora yang sangat luar biasa. Ya karena masyarakat Indonesia itu sangat-sangat membutuhkan pangan. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat agraris, Indonesia kuno ya. Kemudian kita juga mengetahui misalkan kenapa orang Mesir kuno itu sangat telaten terhadap astronomi dan astrologi. Kenapa mereka keranjingan pada posisi benda-benda di langit. Ya, tentu saja ini masalah teologis, tetapi kenapa masalah teologis itu bisa muncul? Gara-gara mereka itu sangat-sangat membutuhkan pengetahuan tentang Sungai Nil. Kapan Sungai Nil itu harus banjir sehingga mereka harus menghindarinya, dan kapan Sungai Nil itu akan surut sehingga pertanian bisa dimulai pada waktu itu. Nah, itu semua bisa diketahui dengan peredaran bintang-bintang, sehingga sistem teologi orang-orang Mesir kuno selalu dikaitkan dengan astronomi dan astrologi yang ternyata itu adalah kebutuhan mereka terhadap Sungai Nil. Begitu kan? Jadi kalau kita misalkan melihat pertumbuhan dan perkembangan agama-agama di seluruh dunia, selalu ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan mereka atas kehidupan. Nah, dalam hal ini, saya mohon maaf ya, sekali lagi kita pura-pura ateis dulu untuk bisa memahami sesuatu yang lebih logis gitu. Nah, dalam hal ini, masyarakat India itu pada waktu itu adalah masyarakat agraris, masyarakat yang sangat tergantung pada kehidupan agraria, kehidupan pertanian. Sumber-sumber paling awal tempat mereka berada itu adalah di sekitaran wilayah bantaran sungai, Sungai Indu, Sungai Gangga, Yamuna, dan sebagainya. Di sanalah mereka berkembang di awal-awal mula peradaban mereka. Nah, karena mereka itu sangat tergantung pada sistem agraria itu, maka sapi benar-benar dibutuhkan dalam hal itu. Di mana yang tadi itu, sapi itu bisa digunakan untuk membajak sawah, kemudian sapi itu menghasilkan susu, yang kemudian menjadi banyak sekali bahan olahan-olahan masyarakat, bahan olahan pangan masyarakat India. Kemudian sapi itu menyuburkan tanah, dan sapi tidak menggerogoti apa yang dibutuhkan manusia secara agraris. Jadi sapi tidak memakan padi kecuali dikasih. Mereka bisa makan apapun, mereka bisa makan biji-bijian tanpa mengurangi jatah untuk kehidupan manusia. Begitu kan? Nah, karena itu di zaman dulu itu sapi dianggap sebagai simbol dari kekayaan. Siapapun yang memiliki sapi paling banyak, maka dia dianggap sebagai orang yang paling kaya. Karena dia bisa membajak lebih banyak sawah, dia lebih memiliki tanah yang lebih subur, dan hal-hal yang semacam itu. Tetapi pada masa tertentu, pada waktu tertentu, sistem teologis justru mengambil alih porsi pikiran ini. Jadi perspektifnya kemudian dibalik. Sama seperti banyak masyarakat di dunia,
Ketika manusia mengenal Tuhan, biasanya Tuhan yang dikenal itu awal mulanya adalah Tuhan yang menakutkan. Dan Tuhan-Tuhan yang menakutkan itu biasanya meminta tumbal. Jadi kenapa harus ada tumbal? Karena Tuhan itu ingin bahwa umatnya itu membuktikan bahwa Tuhan lebih disayangi, lebih dikasihi daripada apapun yang ada di bumi. Begitu. Jadi misalkan ketika Ibrahim atau Abraham disuruh menyembelih anaknya, itu kan sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Tuhan di situ adalah, Ibrahim, kamu kan sangat mencintai anak kamu. Apakah rasa cinta kepada anak kamu itu lebih daripada rasa cinta kepada saya, kepada Tuhan itu? Begitu kan? Nah, karena seperti itu, maka masyarakat India kuno pada waktu itu juga memerankan hal yang sama. Karena sapi itu dianggap sebagai sangat-sangat dibutuhkan dan sangat dicintai oleh masyarakat, mungkinkah sapi itu kemudian dikorbankan untuk Tuhan? Begitu. Nah, itu ada pertanyaan semacam itu sehingga sapi-sapi pada akhirnya menjadi dikorbankan. Jadi dalam acara-acara, misalkan acara kematian atau acara panen dan sebagainya, upacara-upacara itu biasanya melibatkan penyembelihan sapi dan kemudian dagingnya dimakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Begitu. Itulah yang terjadi pada zaman Brahmanism. Jadi sekitar 3 abad sebelum Masehi, 2 abad sebelum Masehi dan sebagainya. Sampai akhirnya ini semua berubah drastis ketika ajaran agama Buddha menyebar ke seluruh India. Di antaranya melalui Asoka. Jadi ajaran agama Buddha sebenarnya benar-benar mengubah mindset dan pikiran orang-orang India, bahkan ketika orang India masih sampai sekarang masih menganut Hinduisme. Apa di antaranya yang dirubah pada waktu itu adalah semangat ahimsa, semangat anti kekerasan. Sebenarnya Buddha dalam hal ini juga melanjutkan tradisi Hinduisme yang sudah ada sejak zaman dulu, tetapi mulai terkikis. Yaitu apa? Bahwa prinsipnya jiwa itu abadi. Jiwa itu tidak rusak. Yang rusak itu adalah jasad kita. Jadi ketika jasad kita rusak, tua, dan kemudian mati, jiwa kita tetap ada. Kemudian ganti cangkang, begitu kan? Nah, ada yang ganti cangkang jadi burung, jadi cacing, jadi bakteri, jadi sapi, jadi makhluk-makhluk yang lain. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah yang secara populer disebut sebagai reinkarnasi. Nah, karena itu dalam tradisi Buddha kemudian diperkenalkan bahwa ketika kamu membunuh makhluk lain, ada kemungkinan yang dibunuh itu adalah kakek kita, mungkin yang dibunuh itu adalah nenek kita dan sebagainya, karena jiwanya tetap yang sama. Jadi jiwa manusia dengan jiwa burung itu sama, yang membedakan itu hanya jasadnya saja, jasad rusaknya saja. Jadi tolong berhati-hatilah dalam membunuh, dan kalau mungkin sebenarnya jangan membunuh, karena itu akan terkait dengan karma pala. Maka dari sini muncullah atau diperkenalkanlah ahimsa itu, ajaran anti kekerasan terhadap makhluk-makhluk di muka bumi. Nah, ketika Buddha kemudian secara legal itu kembali tergusur lagi oleh ajaran Hinduisme yang mengemuka di India itu, nah ajaran-ajaran Buddha ini tetap bertahan. Dan inilah yang kemudian menjadikan sapi itu tetap sebagai hewan suci yang bukan disakralkan. Tuhan itu kalaupun ada dalam tradisi Buddhis ya, Tuhan itu kalaupun ada, dia tidak akan minta kepada kita tentang sesuatu, tidak akan minta kepada kita tentang kurban dan sebagainya. Dan Tuhan yang minta kurban kepada kita itu adalah Tuhan yang tidak layak disembah, gitu kan? Dalam tradisi Buddha ya. Nah, karena itu, maka gak usah kita bunuh sapi, gak usah kita bunuh hewan lain untuk upacara-upacara ritual tertentu saja. Nah, karena itulah sejak saat itu sapi kemudian menempatkan posisinya kembali sebagai hewan yang suci dan tidak boleh dikorbankan, tidak boleh dimakan dagingnya dan sebagainya. Dan sapi dijadikan sebagai simbol dari kehidupan semesta. Jadi maksudnya orang India bukan hanya tidak makan sapi, yaitu adalah tidak makan sapi yang paling utama gitu ya. Tapi orang India juga sebenarnya tidak makan kebanyakan hewan-hewan yang lain. Sekarang angka vegetarian di India itu jauh lebih tinggi daripada angka vegetarian di seluruh dunia disatukan. Karena orang-orang India itu yang tadi ahimsa itu tidak mau melakukan pembunuhan terhadap makhluk-makhluk yang lain, karena itu mungkin saja adalah jiwa-jiwa dari orang yang kita hormati selama ini. Jadi misalkan kita membunuh sapi, padahal sapi itu adalah reinkarnasi daripada Mahatma Gandhi, ya, gitu kan gitu. Berarti kita ngebunuh Mahatma Gandhi ya, yang semacam itulah, dan hal yang semacam itu. Ya, tapi apapun itu dari sini kita bisa menyadari bahwa sebenarnya agama itu walaupun kita sebut sama gitu, misalkan Islam, Kristen selama 1000 tahun sudah ada, selama 2000 tahun sudah ada dan sebagainya, itu sebenarnya bukan ajaran yang sama.
sepanjang zaman dan sepanjang sejarah itu, mereka itu berevolusi, mereka itu berubah-ubah, bahkan tanpa kita sadari agama-agama itu bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda antar satu zaman ke zaman yang lain. Jangankan jauh-jauh lah, jangankan beribu tahun atau sekian tahun, di Indonesia saja ada banyak perubahan agama Islam yang tidak disadari oleh orang Islam sendiri, bahkan ketika perubahan itu hanya berusia 20 tahun. Misalkan gini ya, orang NU itu gak pernah kenal istilah ulama bersanad sebelum tahun 2000-an. Sekarang mereka kemana-mana kalau debat ulama bersanad. Orang-orang Indonesia itu gak pernah mengenal yang namanya Habib sebelum tahun 2000-an. Cek ceramahnya Zainuddin MZ, cek ceramahnya Roma Irama, semuanya sebelum tahun 2000-an mereka tidak pernah menceritakan tentang Habib. Sekarang itu menjadi prioritas utama dalam obrolan-obrolan gitu kan. Di zaman Zainuddin MZ berceramah sebelum tahun 2000-an, dia tidak pernah ditanya soal, Pak Ustadz ini hukumnya apa? Sekarang kalau Ustadz Abdul Somad ceramah, dia pasti ditanya ini hukumnya apa. Jadi dalam 20 tahun pun kita menemukan ada perubahan yang sangat radikal dari agama dan kita tidak menyadari itu, kebanyakan tidak menyadari itu. Apalagi kalau misalkan agama itu berusia ribuan tahun. Perubahan itu sebenarnya sangat radikal, perubahan itu sebenarnya sangat transformatif, tetapi tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena orang biasanya mengira agama itu sebagai doktrin, bukan sebagai kesadaran untuk bisa menemukan Tuhan. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.